لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga apa yang dibacakan menjadi pahala bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Amin. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu pembacaan manaqib Sohibul Haul dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Ujang. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Majelis khusus Ketua DKM Institut Makmur, Kepala Staf Menteri dan juga pembina kepada jamaah Institut Makmur, Ustaz Muhammad Suhaimi, Ustaz Asad dan yang lainnya. Yang saya hormati pengurus Dewan Makmuran Institut Makmur, Baitul Makmur, dan juga hormati aparat pemerintah, PRT, beserta staf jalannya dan juga Ketua RW beserta staf jalannya. Lalu Bapak Ibu yang berada pada hari ini, senantiasa Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, keluarga Ustaz dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua
Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita melaksanakan haul daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sidurul yang sering kita baca setiap Maulid. Salah satunya adalah Maulid Sidurul. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan haulnya, doakan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bertawasul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan surah Fatihah, kalimat thayyibah yang kita khususkan kepada almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, kaum muslimin. Semoga dengan kiriman pahala dari kalimat thayyibah yang kita baca senantiasa bermanfaat bagi ahli kubur kita semua dan mendapatkan rahmat maghfirah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya amin. Bila kita awal dengan pembacaan istighfar, lanjutkan dengan pembacaan syahadat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. لابتغاء مرضات الله تعالى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل أصحابه وبلغة التابعين عليهم شامل له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى ربك بالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلماء الآمنين والفقهاء والمدرسين والقرآن والمخلصين وأئمة المجتهدين والموفقين. ثم إلى ربك سيدنا وشهيدنا ومشاهدنا القبرية وناسب يوجه خصوصا إلى ربك سيدنا ورسول سيدنا شيخ الجيلاني ونستغفر المزيد مسجد الشيخ وسجد البدري وأوصلهم وفروعهم وأزواج سلسلتهم والآمدين منهم الشيء الذي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان سيدنا العلي الرشيد المجيد الله حمد ثم إلى سيدنا مقدم محمد بن عبد الله وأسرهم وفرهم وجسدنا لأبيه أن الله يقول سؤاله في الجنة وينظر لهم ويريد ذلك الفتح والوحي في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولنا ولجميع المسلمين آمين. سبحان ربي جل تعالى مما شرع إلى مغربه وبدا وبيمين الشمال واليمين وسلام القيامة خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وعمامنا وأمتنا وولدنا وخالتنا وأسرتنا ومشايخنا ومعلمنا وزوجنا وأولادنا وذريتنا وحبيبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات ونحوس الصلاة أرواحنا وأهلكم الخاطرين. Sebutkan al-Qur'an buat kita yang sedang meninggalnya. غفر لنا ولرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل كفرهم وكفرهم نار الجنة ولا تجعل كفرهم وكفرهم الشيطان والهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
kesehatan lahir batin, umur yang panjang, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibekali dengan rezeki yang luas, yang berkah, yang beri pahala thayyibah. Segala doa harapan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga menjadikan banyak sakinah, mawaddah warahmah, putra putri menjadikan putra putri yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, khususnya menjaga lingkungan gerung-gerung Islam makmur, dan menjaga negara kita dari hal yang tidak diinginkan, dari fitnah, dari segala musibah, dari bentuk-bentuk yang akan mengganggu wilayah kita, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah serta hidayahnya hingga akhir hayat kita, sehingga kita husnul khatimah. Al-hadiyah wala quwwata illa billah. Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita serahkan kepada para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur dan juga para pemerintah serta jemaah yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk kemajuan, kemakmuran dan pembangunan Masjid Baitul Makmur. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi bukti kebaikan dan lebih kiamat, bisa menjadi syafaat, bisa menjadi pertolongan untuk kiamat, membawa menuju dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang diharapkannya, doanya, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyah wal mursaliyah ila Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نحن نتقبل الله وتكلف عنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
bersama, mudah-mudahan kiriman pahala daripada kita baca untuk almarhum almarhumah senantiasa bermanfaat bagi almarhum almarhumah sehingga mendapatkan maghfirah dari Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan dari kasih fitnah dan kubur. Dan mudah-mudahan kita yang membacanya mendapatkan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya pembacaan manaqib atau silsilah daripada Sohibul Maulid Sikdor, yakni Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasim Al-Habsyi. Beliau seorang keturunan Rasulullah SAW. Beliau lahir di desa Kosang pada hari Jumat tanggal 24 bulan Syawal tahun 1259 Hijriah atau 1839 Masehi. Kemudian beliau diberi nama Ali oleh Al-Habib Al-Alamah Syahid Abdullah bin Husain bin Thohir untuk mengambil berkah dari Sayyidina Ali Khalil Qasam. Kemudian bunda beliau bernama Sayyidah Alwiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jubri, lahir 1240 Hijriah, berasal dari kota Sibam. Beliau merupakan seorang yang sangat gemar berdakwah, mengajar, yang memiliki banyak karomah. Ayahanda beliau yang bernama Muhammad bin Husain Al-Habsyi, lahir tanggal 18 Juli akhir tahun 1213 Hijriah, dan merupakan mufti, ya. Kalau sekarang ketua MUI, mufti Haramain di masanya. Nasab beliau sambung nyambung kepada Rasulullah SAW. Beliau Ali bin Muhammad bin Husain, kemudian bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sohib As-Said bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syahid Mirbat bin Ali Kali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Dagir bin Ali Uraid bin Jafar As-Siddiq bin Muhammad Al-Bakir Ali Zainabidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Habib kali ini sangat keruniannya nyambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karomah kemudian kewalian daripada Syekh Al-Habib kali ini merupakan karomah juga dari buyutnya, yakni Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Beliau merupakan ulama pada masanya yang sangat luar biasa ilmunya, sehingga Al-Faqih Muqaddam ini beliau diminta pada masanya oleh para ulama-ulama pada masanya menjadi mujtahid sekelas Imam Syafi'i. Cuma karena ketawaduan Pak Muhammad, beliau tidak mau membuat mazhab yang baru, sehingga dia tetap bermadhab Imam Syafi'i. Salah satu karamah yang tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah keturunan Al-Faqih Muqaddam
Beda dengan keturunan Syekh Qadir, kesininya kadang kurang terkenal. Mungkin banyak yang diwali tetapi kurang terkenal. Tetapi karomah dari Fakih Muhammad bin Ali, beliau mempunyai karomah yang tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain di seluruh dunia, yakni keturunannya banyak menjadi wali dan terkenal, sehingga sampai kepada Al-Ali bin Muhammad, beliau menjadi waliullah, berkah juga dari pada kakeknya. Suatu saat Fakih Muqaddam ini dia mempunyai khadim itu pembantu. Kemudian pembantu beliau ini pulang kampung, lama dia kembali lagi ke pesantrennya, ke pesantren Al-Ali bin Muqaddam. Ada kabar berita bahwasanya dia meninggal. Kemudian Abang Muqaddam orang katanya setelah buka matanya, khadim itu belum meninggal karena dia belum melihat di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berucap, barang siapa yang menjadi santriku, kata beliau, insya Allah akan masuk surga. Kemudian barang siapa yang baca sekali surat Fatihah tawasul kepada Fakih Muqaddam, maka dianggap menjadi santrinya. Alhamdulillah tadi kita sudah bertawasul kepada ayahnya daripada Al-Ali, yakni Fakih Muqaddam. Mudah-mudahan kita dijadikan santri oleh beliau, ya. Kok bisa ya seorang ulama bisa menjadikan seorang waliullah, bisa menjustifikasi, bisa menjadikan seolah-olah dia yang punya surga gitu. Kalau akan ke surga, kamu akan ke surga, seolah-olah seperti itu. Padahal yang punya surga kan Allah. Analoginya seperti ini. Seumpamanya Pak Ustaz Ahmad sering main ke Pak Ustaz Hendri, sering main terus-terusan, saking dekatnya kata Pak Ustaz Hendri, kamu kesini gak usah permisi, masuk aja, apa yang ada di rumah makan aja, anggap rumah sendiri, gitu kata Pak Ustaz Hendri. Kemudian ada tamu, Pak Ustaz Hendri gak ada, adanya Ustaz Ahmad di rumah Pak Ustaz Hendri. Kata Ustaz Ahmad, silahkan makan. Nah, ketika ucapan Ustaz Ahmad itu seolah-olah ucapan Ustaz Hendri karena dia dianggap menjadi keluarganya. Begitu juga ucapan-ucapan waliullah, meskipun yang punya surga itu bukan dia tapi Allah, karena dia merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Apapun yang dia cinta, apapun yang waliullah itu cintai, orangnya senengin. Kata waliullah, saya ingin seorang ini masuk surga, Allah akan jawab. Caranya didik orang itu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya berkah. Karena itu mudah-mudahan dengan kita haul Al-Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Habsyi, semoga kita juga dianggap santrinya oleh beliau, sehingga kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Ketika Al-Ali ini berusia 7 tahun, ayahandanya hijrah ke Mekah bersama 3 anaknya yang telah dewasa, yakni anak beliau putra-putranya Abdullah, Ahmad, dan Husain. Hijrah ke Mekah dan mematuhi keinginan Syekh beliau, yakni Al-Allamah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi guru beliau adalah Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir. Ketika Ali berumur 11 tahun, beliau bersama ibundanya pindah ke Siwun supaya beliau dapat memperdalam ilmu fikih, ilmu yang lainnya sesuai perintah Habib Umar Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Jadi beliau berguru kepada banyak habaib dan ahli-ahli ilmu.
Dalam perjalanannya beliau singgah di rumah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tohir. Beliau menggunakan kesempatannya untuk mempelajari ilmu, mempelajari kitab, dan mengambil ijazah dan ibas daripada Al-Habib Abdullah bin Husain. Singkat cerita, sampainya kali di rumah beliau, tuan rumah memberitahu bahwasanya Habib Abu Bakar telah mengkasap kedatangannya. Habib Ali berkata, umpama kaum solihin cukup sebagai pengganti makanan selama sebulan, jika mendengar Habib Abu Bakar berceramah, rasanya aku tidak membutuhkan makanan lagi. Seandainya beliau menyampaikan ilmunya selama sebulan, maka aku akan menjadikan ucapannya sebagai santapanku. Bukankah tujuan memberi makan jasad adalah ruh, padahal ucapan beliau ini adalah santapan ruh yang langsung. Jadi sarapannya ahli ilmu itu adalah ilmu. Karena kita memfokusnya ke makanan, jadi setiap pagi santapannya yang makanan, santapan jasmani, karena yang terbesit dalam pikiran kita, yang kita butuhkan, yang kita cari setiap hari adalah makanan. Para wali Allah itu gak membutuhkan makanan, meskipun sebulan gak makan, yang penting dia ngaji aja udah kenyang. Karena yang memberikan kenyang itu adalah Allah. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas pernah berkata kepada Ali, tidak mencintaiku kecuali orang yang bahagia, tidak mencintaiku kecuali orang yang soleh, aku, para sahabatku, dan orang-orang yang mencintaiku kelak di hari kiamat berada dalam naungan arsy. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh guru beliau, yakni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Kemudian putra-putra beliau Habib Ali dari perkawinannya dengan wanita Qasab, yakni satu anak yang bernama Abdullah, dari perkawinannya dengan Habbah Fatimah binti Muhammad bin Nasagab Maulana mempunyai 4 orang putra, yakni Muhammad, Ahmad, Alwi, dan Hadijah. Ketika berusia 37 tahun, beliau membangun Robitoh, pondok pesantren yang pertama di Hadramaut di Ketersibun untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Robitoh yang menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur hal Masjid Abdul Malik. Kemudian Habib berkata, Robitoh ini, pesantren ini aku dirikan dengan niat yang baik, dan Robitoh ini menyimpan rahasia yang besar. Robitoh ini menyadarkan mereka yang lalai, membangun mereka yang tertidur, berbanyak fakih yang telah dihasilkannya, berbanyak orang alim yang telah diluluskannya. Robitoh ini merubah orang yang tidak mengerti apa-apa menjadi orang alim. Berusia 37 tahun, beliau membangun pondok pesantren. Kemudian zikir beliau, yakni Maulid Adibah, ya, yang selalu dibaca oleh hamba ini adalah Adibah. Kemudian beliau mengarang Maulid Simtuduro yang sering kita baca. Beliau Al-Habib Ali Habsyi pada tahun-tahun kehidupannya penglihatan semakin kabur, dan 2 tahun sebelum wafatnya beliau menjalankan penglihatannya. Menjelang meninggalnya, tanda pertama kali yang tampak adalah istilah, yakni
berlangsung selama 70 hari sehingga beliau kesehatannya semakin buruk. Akhirnya pada waktu zuhur pada Ahad 20 Rabiul Tsani 1303 Hijriah dan atau 1913 Masehi beliau meninggal dunia dan jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Aryad di Hadramaut. Nah, itulah sekelumit ya biografi daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syahdur Maulid Sibdurau yang sering kita baca pada setiap maulid ya. Kemudian dalam wasiatnya, wasiat beliau menunjuk kepada Habib Muhammad sebagai penggantinya, khalifah atau pemimpin di Raudhahnya. Kemudian dia berkata kepada Al-Habib Muhammad, kalian jangan khawatirkan aku Muhammad. Pada dirinya tetap khalifah zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan dia saudara-saudaranya penyuci hati. Semoga mereka dapat mengamalkan Rabithah Masjid Riyadh dengan ilmu dan amal. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai teladan dalam setiap kebajikan dan semoga Allah memberi keturunan yang soleh serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan teman-teman yang buruk. Sebagaimana Muhammad bin Ali adik beliau Al-Habib Karim seorang dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia akan hari Allah. Al-Habib bin Ali juga menggerakkan haul ayahnya di kota Solo di Pulau Jawa, karena putra-putra beliau juga ya cucunya ayah Al-Habib Ali ini banyak di Indonesia, yaitu ada di kota Solo di Pulau Jawa. Pada hari juga mengadakan haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi masyarakat berbagai daerah terpencil datang menghadiri beliau. Dalam hal tersebut disampaikan manaqib, ceramah, nasihat dan pidato, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di antara santri-santri beliau yang terkenal adalah anak Zeli Abdullah Muhammad Ahmad Alawi, adik beliau Al-Allamah Syekh Muhammad dan anak beliau Syekh Ahmad bin Syekh, kemudian Al-Allamah Syekh Jafar Abdul Qadir dan yang lainnya. Di antaranya banyak ya. Seorang wali itu pasti kadang, tapi juga ada ya. Ada yang banyak yang mempunyai karomah, ada juga yang tidak mempunyai karomah. Salah satu karomah beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi Maulid Syahdur Masjid adalah pada suatu saat beliau mendengar tasbih barang-barang mati yang ada di sekitarnya. Jadi Al-Habib ini salah satu karomahnya adalah bisa mendengar zikirnya benda-benda mati, pohon, batu, kerikil, semua yang benda mati berzikir beliau mendengarnya. Lemari, meja, kursi, karpet itu berzikir, beliau mendengarnya. Tetapi beliau pernah merasa heran sebab ada suara tasbih yang keras katanya dibandingkan dengan yang lainnya. Suara tasbih sangat keras daripada yang lainnya. Karena penasaran, beliau berusaha mencari asal muasal suara itu di mana. Suara yang keras itu suara tasbihnya. Setelah dicari, ternyata beliau menemukan suara itu yang keras tadi dari satu biji kurma yang nempel di jalan. Biji kurma yang terakar.
Kemudian bertanya Syekh Habib ini kepada biji kurma, wahai biji kurma, kenapa suara tasbih kau itu bisa lebih keras daripada suara tasbih yang lainnya? Nah, biji kurma lantas menjawab, ya Habib, karena aku ini adalah anaknya, berarti anaknya lagi biji kurma yang ditanam langsung oleh Rasulullah, yakni kurma ajwa. Kenapa kurma ajwa itu sunnah dan banyak berkahnya? Karena biji kurma ajwa tasbihnya paling kencang daripada tasbih-tasbihnya yang lain. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu sangat luar biasa sekali. Hikmahnya dari karomah beliau, setiap karomah itu mempunyai pelajaran, setiap karomah mempunyai ibrah untuk kita. Sebuah hikmah bahwasanya sesuatu yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Rasulullah juga akan ikut kuliah, apa saja, baik bajunya, rambutnya, telapak kakinya, sendalnya, semuanya yang berhubungan dengan Rasulullah itu pasti dimuliakan. Lebih-lebih ya, jika ada hati yang senantiasa terikat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana keadaan Al-Habib Ali Habsyi yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah dengan ribuan qasidah indah, baik yang berbahasa Arab maupun bahasa pusat Amiyah. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya beliau seringkali menangis setiap kali mendengar Rasulullah SAW. Hal ini karena sangat berkaitan dan ketertarikan hatinya dengan Rasulullah. Biji kurma yang ditanam Rasulullah itu dimuliakan. Apalagi kita sebagai manusia yang senantiasa dalam diri kita ini adalah ada nurnya Rasulullah SAW. Kemudian kita gunakan untuk mengingat Rasulullah SAW dan dibimbing dengan bimbingan oleh para ulama. Salah satunya adalah Al-Habib Al-Habsyi ini. Beliau melarang Syekh untuk membimbing kita supaya kita mencintai Rasulullah, karena beliau sudah merasakan bagaimana kecintaan, kerinduan beliau kepada Rasulullah, sehingga tertuanglah, tercatatlah, tertulis di dalam surat beliau, yakni Maulid Simdudurah. Maulid Simdudurah itu merupakan curahan hatinya beliau, kerinduan kepada Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membacakan Maulid Simdudurah, kita terkena cipratan barokah, cipratan cintanya dan kerinduannya kepada Rasulullah, meskipun ya, tidak sebesar Al-Habib kepada Allah dan Rasulullah, tapi minimal 20%-nya daripada kecintaannya. Kemudian banyak ya karomah beliau, kalau disebutin itu tidak akan habis sehari. Bahwa di antaranya tanda ketinggian atau kedudukan yang tampak pada beliau adalah berbicara di depan layar. Ketika itu sebelum mengucapkan sepatah kata pun, para hadirin itu sudah tampak menangis terdahulu, seakan ada hujan yang tiba-tiba terjadi karena apa? Pembawaan daripada wajah beliau. Baru memandang wajah Habib Al-Habsyi,
orang-orang yang sudah bercucur air mata karena yang dipandangnya itu tidak lain adalah sosok yang hatinya selalu terikat dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan makam beliau, kedudukannya diakui oleh para ulama yang hidup sejaman. Ada suatu riwayat yang mengisahkan bahwa suatu saat dalam hadis Syaikh Anfas Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, seorang wali yang hidup sejaman dengan Habib Ali, pernah mendapat kabar bahwa sahabatnya yang bernama Ja'far bin Hamid bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan Ali Al-Habsyi, amal perbuatannya dan amal perbuatan para muridnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, jika demikian maka saat ini kami adalah murid-muridmu wahai Ali. Kemudian Abah Ali pun menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Mudah-mudahan ya kita semua dengan mengadakan haul Al-Habib Ali, dia akan dijadikan oleh beliau sebagai murid-muridnya, karena doa beliau mengatakan bahwasanya murid-murid daripada Al-Habib Ali semua amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah yang lainnya ada sebuah kisah seringkali disaksikan oleh penjaga makam Rasulullah, bahwa setiap hari Rasulullah SAW hadir bersama Habib Ali di Kubah Rasulullah SAW. Habib Al-Qadir bin Qutbah pernah berkata kepada Habib Ali bin Nasi, ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarikh dan aku bertanya kepada mereka, hendak kemanakah kamu hai para salafku? Maka mereka menjawab, kami akan ke Al-Habsyi. Jadi pada masanya semua para wali ini berkiblat kepada Imam Al-Ali Al-Habsyi. Kata Habib Al-Qadir, beliau juga seorang wali, melihat arwah-arwah para wali, seluruh Taif Hadramaut, dia pergi menemui Habib Ali Al-Habsyi. Habib Al-Habsyi menjawab, wahai Syekh Qadir, itu semua karena aku telah pegang ketuanya. Aku pegang teguh Muhammad Syekh Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masanya beliau merupakan sekarang adalah ketuanya para wali. Suatu ketika Habib Bakar lantas berkata, engkau akan menjadi maghfirnya hati, semua hati akan tertarik mendekati kepadamu. Perkataan Abu Bakar itu terbukti melalui dua warisan yang berharga, yakni Al-Habib Ali Habsyi, yaitu Maulid Simpruro atau yang sering disebut Maulid Habsyi, dan sholawat Latiful Asya. Dua warisan ini terkenal, terbukti sampai sekarang masih populer di kalangan Islam, yang sering dibaca pada saat Maulid. Jadi dua kalangan beliau yang sangat masyhur, yakni Maulid Simpruro dan juga sholawat Latiful Asya. Dua warisan itu banyak berjasa
mengantarkan para jalan suci, mengantarkan para orang-orang yang ingin sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti yang kita sekarang ini, yang dilaksanakan pada bulan Maulid. Dengan adanya Maulid Syibduro, kita bisa berkumpul berjamaah, bisa bersilaturahmi, ya. Selama setiap malam berkumpul dengan wasilah pembacaan Maulid Syibduro. Kemudian Habib Ali Habsyi pernah berkata, Maulidku ini, kata beliau, akan tersebar ke tengah-tengah masyarakat dan akan mengumpulkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala serta membuat mereka dicintai oleh Rasulullah SAW. Jika seorang menjadikan kitab Maulidku, kata beliau, sebagai salah satu wiridnya, sebagai salah satu bacaan yang sering dibaca, yang istiqomah dan menjaganya, maka sir rahasia Al-Mustafa, yakni Nabi besar Muhammad SAW, akan terpancar pada dirinya, baik secara zahir maupun secara batin. Mengenai keutamaan Maulid Syibduro banyak diceritakan. Salah satunya adalah Abah Guru Sekupul pernah berkata, jadikanlah Maulid Syibduro ini sebagai wirid, sebagai bacaan yang istiqomah, seumpama dibaca setiap malam Jumat, setiap malam Senin. Kalau seumpamanya kurang semenit, ngajak teman-temannya, tetangganya. Kurang semenit lagi, undang tim hadroh. Jadikanlah Maulid Syibduro ini sebagai wirid, karena Rasulullah selalu hadir bila dibacakan Maulid Syibduro atau Maulid Al-Habsyi yang isinya kisah Rasulullah dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau waktu Guru Sekupul juga mengatakan, siapa yang hadir dalam majlis Maulid mulai awal sampai akhir, dimanapun majlisnya, duduknya dimanapun, mau di belakang, depan, di samping, maka ia akan mendapatkan barokah yang sangat luar biasa, dan Rasulullah memberikan kesamaan kepadanya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang soleh, karena Rasulullah pasti hadir bila dibacakan Maulid memuji Rasulullah SAW. Siapa yang hadir di majlis Maulid, maka rezekinya akan bertambah dan umurnya akan bertambah. Beliau juga menegaskan seluruh huruf yang ada di Maulid adalah zatiyah Rasulullah SAW. Kemudian warisan yang masyhur kedua ada juga Latiful Arsyah yang berisi kumpulan sholawat-sholawat karya Habib Habsyi. Karena itu mah ya jarang kita baca, harus dijajah dulu. Masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa ya sosok Habib Ali dan warisan karya-karyanya sampai sekarang sangat viral di masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, yang senantiasa selalu dibaca setiap saat, dan juga membawa orang-orang yang mau menuju mendapatkan maghfirah Allah dan mahabbah Rasulullah SAW untuk selalu mendekat kepada beliau Subhanahu wa taala. Beliau alhamdulillah hatinya yang sangat terikat dengan baginda Rasulullah, selalu menunjukkan jalan terang pada umat Islam di seluruh zaman hingga saat ini, dengan warisan-warisan yang mulianya. Dengan karya beliau
yakni Maulid Syuro itu merupakan penunjuk jalan yang tenang bagi kita semua dan juga umat Islam sampai zaman yang ingin mendapatkan mahabbah kecintaan daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita mendapatkan keberkahan yang dibawanya dengan menggemar membaca Maulid Syuro karena dari Habib Ali Habsyi. Dengan beliau menulis Maulid Syuro ini merupakan curahan hati daripada beliau kerinduan Rasulullah. Mudah-mudahan kita kerinduan Al-Habsyi ini, Al-Habib ini menular kepada kita semua, dan semoga dengan demikian kita juga diakui sebagai salah satu muridnya, diakui sebagai salah satu santri daripada Habib Ali Habsyi yang kelak diizinkan bisa bersamanya dan nanti untuk bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkatnya haul Al-Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid Syuro kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, jadikan kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan bisa membimbing kita menjadi yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik hidayah hingga akhir hayat kita, sehingga kita husnul khatimah, meninggal membawa iman Islam, dan juga jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang muslim. Yaitu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa asal-asalan atau takwa menguruskan kewajiban, tapi dengan takwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita beriman dan takwa kita meninggal dalam keadaan membawa iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, janganlah kita mati kecuali dalam menjadi orang-orang yang muslim, artinya orang-orang yang damai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah tawasul dan pembacaan manaqib atau biografi daripada Sahibul Maulid Syuro Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga kita mendapatkan berkah daripada beliau dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saya, mohon maaf bila ada kesalahan.